kenyataannya apa seperti apa terjadi di table itu, tapi ketika aku datang di table itu, mereka akan mengirim opini kemana-mana, bilang. Bisa salah satunya aku settingan, bisa dibilang kita udah berdamai, aku tidak mau hal itu. Aku kan sudah bayar lunas, tapi aku harus mundur. Sampai aku leave dong dari grup arisan itu kan. Karena aku orang yang tipenya straight to the point, dan aku harus punya prinsip dalam hidup, gitu loh. Jadi, aku bilang, udah Teteh juga nggak mau ini kali ini berkepanjangan. Gimana kalau kita kasih arisan online, jadi diputar melalui handphone. Nah, dibilang dong di grup itu, kita harus mulai bulan depan kita mau kocok arisannya, arisan online, tidak perlu ketemu lagi begini, karena ada hal yang tidak perlu dipertemukan gitu. Terus mereka bilang, oh nggak boleh, harus dapat dulu si kucing, si om, baru kalian nanti mau melakukan ini online, katanya gitu, arisan online. Oh, mereka berontak dong. Aku bilang sama si Teteh masukkan aku ke grup itu. Langsung lah mereka, Pak Eko masuk, ini itu, langsung mereka serang dong aku. Langsung lah anakku juga, si Gaby, kan kami lagi ada di rumah Tete itu semuanya kan, ada si Gaby. Langsung si Gaby ambil handphone si Alin, langsung kami perang dulu dalam grup itu, perang sampai kami mengabaikan ada orang-orang yang tidak perlu melihat peperangan itu di situ. Sampai dia mengatain aku, kamu tidak ada ibu, katanya dia. Aku perang lagi, kamu bilang aku tidak ada ibu. Aku bilang, emang keluarga kamu seperti apa? Aku langsung serang lagi dong keluarganya. Jadi apa yang diserangnya aku serang lagi gitu loh. Tapi aku tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak layak untuk dilihat, didengar gitu kan, semua ada buktinya tertulis di situ gitu. Jadi menurut aku adalah tidak ada solusi dari permasalahan itu gitu. Nah, sampailah akhirnya si Tete ini bilang, gimana ini kalau kita bubarkan aja arisannya gitu loh. Oh oke, aku bilang gitu. Terus kalau aku sih aman-aman aja, aku udah bayar kan, karena di arisan kedua itu aku udah bayar full. Nah, udah full aku bayar, karena kan menurut aku hanya mau kumpul-kumpul aja, jadi kayak silaturahmi sama teman-teman. Dulu kan konsep arisan itu dibentuk adalah agar kita satu sama lain itu bisa saling akrab, bisa saling mengenal, bisa saling tukar pikiran gitu. Ya dilakukan arisan itu. Nggak taunya ajang itu jadi kayak ajang show off gitu. Tapi bukan dari mereka, bukan kami ini yang show off dirinya sendiri. Kayak dia harus punya ini, harus disoofkannya, apa ini harus disoofkannya. Jadi itu kayak apalagi terjadinya ada huru-hara seperti ini, itu menjadi nggak ada kenyamanan di antara kita gitu loh. Nah makanya dibubarkan. Nah pada itu semua harus dikembalikan dong siapa yang udah dapat. Yeah. Si kakek udah dapat, teman mereka itu udah dapat satu kan, dari geng kami Taufik udah dapat. Nah terus itu si Cece udah dapat dong. Nah, jadi dari si Tete ini menekankan gini, udah, kami akan beresin di sebelah kami, kamu juga beresin di sebelah kamu. Nah, malah si kakek ini minta bahwa dia akan membereskan itu 1 bulan. Terus teman aku yang yang dikasih Tete untuk mengendalikan, dia bilang, oh nggak bisa, harusnya tanggal segini harus dilunasin semuanya gitu. Nah, temannya yang satu ini, yang kuliah tadi si A ini, tidak punya duit. Nah, menurut aku adalah, kok sayang banget sih orang yang udah mendukung lu Pade, dan ada di sisi lu terus kemana-mana lu sama lu, walaupun kita jadi kayak kok nggak balance gitu, netral. Harusnya kalau dia menganggap kami teman, dia pun harus ada berteman di sebelah sini juga gitu kan. Tapi whatever apapun itu bentuknya, tapi dia komunikasi itu sama aku baik juga gitu. Nah menurut aku ada, kenapa sih teman lu lagi ada masalah gitu lu nggak bisa bantu gitu dengan harga mata duit yang segitu gitu kan, yang katanya kalau di media sosial itu kan kaya banget, yang kayak ibarat kata kalau lu melepeh itu bisa keluar 1 miliar, melepoh bisa keluar 2 miliar. Kenapa sih teman lu lagi kayak gitu sampai dia merendahkan dirinya juga untuk nge-WA kita satu persatu gitu agar dia bisa membayar per tiap bulannya. Kalau aku bilang gini, kalau aku santai aja, aku bilang gitu. Tapi kalau kamu harus tanya juga dong pendapat orang lain, belum tentu pendapat orang lain juga sama dengan pemikiran aku bilang gitu. Kalau dari aku mau aja, aku bilang gimana, apa aku mau ngebantu kamu sampai aku gitu juga. No enggak eda kata gitu. Karena aku mikir aku kan orangnya ya udahlah, kalau ada masalah kenapa sih giniin teman ini gitu kan. Aku juga nggak mau sih ini terjadi ya, tapi kan memang udah seharusnya tadi kalau mereka mereka itu mau untuk kocok online, ini tidak akan terjadi. Tidak akan ada lagi orang-orang yang dilukai dalam masalah ini. Kan pasti tetap berjalan dong arisan itu kan, tapi tidak ketemu. Maunya dia ini, kita tetap ketemu. Mau nggak mau aku ketemu, nanti adu bacot malu. Kan aku bukan orang gila yang harus dipermalukan di publik gitu loh.
Kalau mau kan aku bilang maju di ring, tapi mereka nggak notice kan gitu lah. Nah, jadi intinya nih ya. Kemarin kakak live itu soal pernah ada baca. Kenapa sih kalian itu nyelesain masalahnya nggak langsung japri aja, nggak langsung WhatsApp aja? Nih udah jelas nih ya, berarti ya. Kalau WhatsApp itu nggak nyelesain masalah, nambah masalah. Makanya mereka saling ngomongnya tuh dari sosial media live atau Instastory-nya gitu. Diajak jaring tinju 1M nggak mau. Kita tuh udah kayak masalahnya kita udah masuk di geng arisan itu. Ya mereka tuh kayak udah ngelempar bola panas langsung terus ke kita. Nggak kita sambut, nggak ada tanda selesainya. Aku nggak perlu juga nanti aku share lagi kayak percakapan kami nanti mereka bilang kami pansos apa segala macam. Makanya aku nggak mau notice. Tapi mereka tuh nyentil mulu. Akhirnya aku buka kan lagi. Nah, biar sekalian gitu. Jadi kenapa nggak japri? Udah sering kayak misalnya di arisan itu juga berantem mulu. Dulu sebelum ini terjadi juga aku udah kan jelasin di podcast juga. Aku udah sering WA-an sama dia, sering teleponan sama dia gitu. Jadi dia itu nggak bisa memang diajak negosiasi. Dia itu memang bisa diajak untuk baku hantam gitu. Tapi baku hantamnya untuk kepentingannya dirinya sendiri, untuk penjualannya itu. Makanya sekalinya aku nggak notice, baru kali ini aku notice kan karena aku merasa senang juga. Akhirnya aku ditonton 254 orang di Instagram geng ini gitu kan. Nah, dengan sekian followers jadi aku ya udahlah, maksud aku notice lah sekali ini tuh laki aku bilang, "Sayang, kamu notice dulu mereka biar mereka tahu nanti kalau kamu dari Amerika tinggalkan ya sayang huru-hara ini." Ya iya, aku bilang aku akan tinggalkan, aku bilang. Karena menurut aku adalah untuk saat ini aku nggak mau sombong, aku udah merasa hidup adanya suamiku gitu. Jadi kalau misalnya pun mereka hilangkan lagi yang satu ini udah nggak apa-apa, let itu aja. So owner yang nge-BA aku juga mereka itu sangat paham. Iya aku paham kok karena dalam kontrak kerja aku juga sangat memahami mereka karena aku bekerja bukan hanya karena memandang duit, tapi aku sama mereka itu udah kayak menjalin satu sahabat juga gitu loh. Jadi kalaupun aku dalam masalah ya mereka udah biarin aja nggak apa-apa, nggak usah hiraukan gitu. Gak usah kamu review juga gak apa-apa, mau brand parfumku, mau Jasmine, mau apapun itu mereka bilang gitu kok, gak apa-apa katanya. Jadi aku gak takut. Berarti Mak nih sama klien lah bisa dibilang Mak ya. Jadi baik ya. Berhubung baik, jadi teman semua. Kadang-kadang kayak aku misalnya kayak sakit kalau langsung dibilang kamu sakit ya dikirimin makanan. Jadi udah kayak aku kayak sahabat mereka gitu, maupun itu dokter Siska segala macam. Jadi kalau misalnya hilang pun ya nggak apa-apa, aku bisa buat lagi, mereka juga akan paham dan aku nggak ada hitung-hitungan sama mereka itu. Luar biasa. Gitu. Jadi misalnya kan kayak pertama itu kan hilang kan down yang 99.000 itu langsung ya udah aku buat ini alhamdulillah langsung naik 31 dan viewersnya juga banyak. Jadi ya boleh nggak sih aku review sebelah sini? Nggak apa-apa, mau di mana kamu review pun terserah kata mereka. Jadi ya udah mau kasih BBC juga segala macam nggak apa-apa kali Kak gitu. Nah mau Jasmine malah Jasmine bilang yaudah kamu off aja dulu 2 bulan ini gak usah kamu review kata dia gitu. Tapi aku udah transfer uang tuh yang bulan ini kita dulu jalan, kan jalan 3.500.000. Luar biasa. Keep aja dulu apa katanya, keep aja dulu ntar 2 bulan lagi kalau review nggak apa-apa. Jadi aku simpan dulu duitnya itu ke kamu katanya. Iya bener kayak ada kan aku yang jadi BA masker kan belum datang juga ya nggak apa-apa katanya. Nah jadi kan kita harus sebenarnya kita menjadi orang itu yang kita pentingkan adalah bukan untuk menjadi kita terkenal. Nah, terkenal itu penting, tapi terkenal dalam segi apa dulu? Aku itu lebih suka yang dicintai orang daripada yang kayak kalian terkenal tadi begini. Tapi aku lebih kayak risih, bagus aku lebih orang suka karena perilaku aku dan sikap aku kepada orang itu gitu. Lebih kayak gini sih Mak, pengen enaknya kita dikenal itu sama karya kita, sama kebisaan kita, sama kemampuan prestasi kita, kelebihan kita, prestasi kita. Daripada kita dikenal dengan cara menjatuhkan orang lain. Masa kita bahagia di atas penderitaan orang gitu kan. Nah gitu. Jadi kalau menurut aku kan dengan terjadinya ini pun aku ambil hikmah dan aku nggak ngebalas. Ya aku ngebalasnya cuma ngebalas doang, tapi aku tidak melakukan hal-hal yang terlalu jauh gitu kan. Nah aku mendapat karma baik dari apa yang semua ini. Salah satunya aku diberikan seorang malaikat lah gitu untuk mendampingi hidupku saat ini, untuk mensupport Eke ya kan. Dan kamu udah sering teleponan sama bapakmu gitu. Jadi ya udah.
Ini ada Kak Davina Selin. Sama Kak Davina pun, nah aku udah bilang sama Kak Davina, Kak, aku bilang itu, emang aku ini orangnya kasar, tapi aku bilang itu, apapun itu aku bilang, kalau udah aku anggap kakak, aku kalau temanku, malu itu ada maluku. Jadi jangan pernah tunjukkan malu kita ke orang lain gitu. Dia udah tahu juga. Pertamanya dia kan sama gue berteman kan, karena Kak Davina ini orangnya yang lembut, gimana sih orang yang kayak sangat polos. Nah namanya gue kan mulutnya kayak mulut ini, gitu kan kalau marah. Namanya juga mama. Banyak anak mama. Ini tau nggak, ini Dewi Korea ini dari akunku pertama, akunku kesini dia punyanya si ini. Nah dia bilang nih, emang prestasi lu apa? Nyinyir itu prestasiku banyak. Aku pernah menjadi duta HIV 2010 se-Jakarta Pusat. Aku pernah dikirim ke Korea 10 hari untuk perwakilan Indonesia mengikuti IKV 2010. Nanti semua foto-fotonya aku share, boleh lagi mengingatkan dirimu. Aku pernah menjabat menjadi koordinator OSI-DKI sebagai organisasi di mana aku memberdayakan para pekerja seks, orang-orang terlantar, dan juga orang yang termarginalkan. Jadi itu prestasiku banyak. Jadi nggak perlu kamu tanyakan prestasiku. Tolong tanyakan ke sebelah apa prestasinya. Kalau bukan nyinyir, ngerekrut keluarga-keluarga orang untuk membuka aib, menjebak orang, dan lain-lain gitu. Coba tanyakan, kalau aku banyak prestasinya boleh dibuktikan gitu loh. Dan aku pernah terlibat menjadi youth lead di Bangkok, direkrut di sana, dan mereka membuatkan aku paspor. Pertama kali aku dapat paspor itu dari youth lead Bangkok. Jadi di sana itu kita membahas strategic planning buat anak-anak muda di Indonesia, di seluruh Asia gitu loh. Dulu kantorku itu di Menara Topaz, tau kan Menara Topaz? Aku selama 3 tahun di situ sebagai koordinator ya. Itu prestasi namanya. Bukan hanya membuat sebuah manajemen apa bentuknya aku nggak ngerti. Prestasi itu yang pernah membanggakan Indonesia, itu prestasi. Nah, jadi kalau dibilang prestasiku banyak, jadi jangan salah. Dan orang kalau di komunitas itu siapa sih Thalia, semua orang kenal. Aku pernah bergabung di LBHM sebagai paralegal 2010. Paralegal itu sedolnya lawyer. Jadi aku bisa mendampingi hukum, tapi tidak mendampingi di dalam pengadilan, tapi mendampingi dalam penanganan kasus pelaporan ke polisi dan bagaimana hukum. Yes, gitu. Aku pernah jadi paralegal di situ, dan aku pernah berbicara dalam banyak deh. Kalau bilang presentasi di mana banyak. Aku pernah juga bergabung di Aliansi Remaja Independen Indonesia. Banyak sayang, jangan tanyakan prestasiku, tanyakan prestasi junjunganmu. Apa? Kalau nggak penikmat kucing, 1. Kalau nggak tukang fitnah, 1. Kalau nggak tukang tipu, 1. Kalau nggak tukang plagiat, 1. Kalau nggak tukang niru-niru tagline orang, 1. Apa? Sawal banyak prestasinya, pernah jadi artis, memang jadi artis, punya podcast. Nah, banyak prestasinya. Nah, tuh marah tuh kakak gue. Banyak prestasinya gue gitu loh. Jadi intinya kalau nggak tahu, cari tahu dulu lah. Cuman kita nggak usah sombong, nggak perlu bilang, hey Thalia punya prestasi, nggak perlu kan? Karena kamu nanya kan aku nih omongkan. Udah imsak belum sih? Belum ya? Aku minum dulu Iya mak, Sawal udahan dulu kali ya. Ya udahlah, kalau udahan aku juga ngantuk. Kita udahan dulu kali ya. Besok jam berapa? Hari ini jam berapa nanti? Jam 1. Kan lu janji jam 1. Ya udah jam 1. Lewat dikit lah. Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Jam 12 selalu sudah bangun. Udah 8 jam itu. Telepon ya. Bangun gitu. Katanya, Idi punya podcast kok prestasi membanggakan juga, kagak. Emang lu podcast lu yang nggak prestasi juga. Ini si kakek cabul sebenarnya tahu pakai ini. Aku udah sering ya. Ya sudah lah ya. Semoga kita tahu ujung-ujungnya nanti siapa yang benar, siapa yang salah. Iya. Itu aja. Oke, bye. Waktu yang buktiin. Bye. Bye, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Turun cepat, Nak. Bosan juga sih.
Subuhan dulu, subuhan dulu, subuhan dulu. Udah ya, udah mau ngantuk juga. Makasih banyak. Ya, alam yang membuktikan ya Kak Davina. Lu udah pulang belum sih Kak? Udah terang menderang loh ternyata. Hamburger, nggak nyangka begitu sesenangnya kita sampai pagi loh live-nya. Hai sayang, selamat peluk kamu. Kakek kepanasan. Sudahan dulu ya, thank you so much. Buat kalian ya, sekarang ini kan udah ada nih Instagram aku yang bisa live sendiri. Nanti kita sering live, tapi apapun itu yang kalian dengar, yang kalian lihat, yang kalian tahu, jangan sampai mempengaruhi kehidupan kalian sehari-hari. Lakukan tetap kerjaan kalian seperti apa adanya. Anggap ini sebuah hiburan aja. Kalau misalnya ada pun yang menyinggung perasaan orang di luar sana, kita minta maaf. Tapi apapun bentuknya itu, emang ini real terus sudah terjadi. Bagaimana kita nanti menyikapinya, kalian tunggu aja. Love you semuanya.